Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mewujudkan rasa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Ramadan pada awal ini, 1 Ramadan. Dan tadi malam itu masih banyak perdebatan tentang melihat hilal. Padahal konsep daripada melihat hilal itu sepertinya tidak sulit karena kemajuan teknologi. Namun selalu diperdebatkan hal yang mudah kita raih. Namun itu pula janganlah kita menjadikan suatu persoalan. Mari kita sudah mengikhlaskan diri kita bahwa 1 Ramadan itu tepatnya 1 Maret. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan. Berbulan-bulan kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi di bulan Ramadan ini, bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata mewajibkan itu bukan suatu beban dalam kehidupan kita, tapi merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang menghadapi Ramadan penuh dengan keresahan dan kegelisahan. Tapi kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada harapan kita. Mengapa namanya la'allakum tattaqun? Suatu predikat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah wahai orang-orang yang beriman. Begitu indah kalimat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Wahai, suatu kalimat yang paling indah. Kita tidak dipanggil oi, tidak kasar. Indah, begitu indahnya kalimat wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita meyakini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu untuk berpuasa. Ada nilai
esensial dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita disuruh berpuasa untuk mengangkat detoksifikasi dalam kehidupan kita, Pak, dalam tubuh kita, untuk kita disehatkan oleh Allah. Karena kurang lebih 11 bulan kita tidak teratur pola makan kita, sehingga banyak racun yang mengendap dalam tubuh kita, sehingga kita disuruh berpuasa untuk sehat. Summu tasihhu, berpuasalah kalian supaya kalian itu sehat. Dan ini statement dari kesehatan, Pak, dan hasil penelitian juga. Jadi bukan abal-abalan, bukan kaleng-kaleng, Pak, bahwa orang yang berpuasa itu pasti sehat, Pak. Karena mengangkat detoksifikasi racun yang ada pada tubuh kita. Jadi merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita, bukan beban dalam hidup kita. Jadi mulai dari sholat, berpuasa, membayar zakat, naik haji kalau kita mampu, itu bukan beban dalam hidup kita, sampai Allah mewajibkan kepada hambanya. Jadi bukan suatu beban dalam hidup kita. Semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita anggap ada nilai-nilai negatif dalam kehidupan kita. Oh, beban lagi nih, kita disuruh lagi berpuasa, menahan lapar dan haus di siang hari, sehingga kita kadang lemas, tidak ada motivasi, tidak ada spirit dalam kehidupan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan itu kita bergembira, Pak, karena begitu turunnya berkah dalam hidup kita. Jadi jangan kita bersedih, kita bergembira datang bulan Ramadan. Jangan kita sedih, kita disuruh lagi menahan. Ya terus kita disuruh menahan, Pak, demi kesehatan kita. Karena selama 11 bulan penuh kita tidak beraturan, Pak, baik makan, baik minum. Coba bayangkan, Pak, proses makanan di lambung kita itu kurang lebih 4 jam. Kurang lebih 4 jam, Pak. Kita mulai makan pagi, belum waktunya tercerna secara baik makanan dalam tubuh kita, makan siang lagi. Belum habis makan siang kita tercerna, makan sore lagi, makan malam lagi. Jadi menumpuk makanan itu tidak tercerna dengan baik, akhirnya menjadi penyakit dalam tubuh kita, menjadi racun dalam tubuh kita. Inilah yang mau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Namanya sebulan itu kadang ada 29, ada sampai 30. Jadi tidak ada 31, Pak, kalau hitungan Hijriah. Jadi 29, 30. Jadi jangan anggap kalau hanya puasa 29 tidak cukup. Kalau memang demikian, ya harus demikian aja 29, jangan sampai 30, karena memang sudah ada ahlinya yang menghitungnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada proses kita berpuasa, Pak, kadang salah, sehingga bukan kesehatan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, tapi malah penyakit. Apa kesalahan kita di saat kita sahur? Pertama, di saat kita sahur, kadang orang sahur jam 1, jam 2 baru pergi tidur. Orang dalam keadaan kenyang lantas berbaring atau tidur,
maka makanan yang ada di lambung meluber ke rongga dada kita. Kita bangun, proses makanan sudah tidak segar lagi untuk diproses di lambung kita. Akhirnya menimbulkan luka di lambung kita. Ini hasil penelitian juga, Pak, yang memberikan statement ini, pernyataan adalah spesialis dalam. Jadi kalau kita habis makan, jangan pergi baring, apatah lagi tidur pagi, Pak. Oh, mau diganti ya? Ya, silakan dulu, Pak. Ini proses ada yang mau lewat. Plat. Sudah, ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kita lanjut. Jadi kalau kita sudah sahur, jangan pergi tidur. Dan sahurnya itu di akhir daripada waktu kita subuh. Anggaplah subuh kita ini sekarang masuk waktu subuh jam 5 lewat. Jadi kita sahur itu ya 4:30 lah, ya kan? 4:30 setelah kita salat malam, 4:30 kita sahur. Ya mungkin kita sahur sampai 1/4 jam, 15 menit. Masih ada kesempatan untuk bersiap untuk ke masjid. Jadi ini pola kita hidup, Pak, untuk menyehatkan tubuh kita di bulan Ramadan. Nah, setelah itu kita datang di masjid, kan tidak ada proses kita tidur, Pak. Dan di waktu subuh itu merupakan suatu udara yang sangat memberikan dampak yang luar biasa, Pak. Positif luar biasa. Baik kesehatan kita, baik mental kita, semua akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan injeksi kekebalan tubuh. Injeksi kesehatan, Pak. Setelah kita dari masjid, jangan pergi tidur pagi, Pak. Dampaknya tidur pagi itu luar biasa, daya rusaknya dalam tubuh kita dan mental kita. Dan ini juga hasil penelitian, Pak. Orang yang tidur pagi itu pengendapan pembuluh darah mereka, sehingga potensi untuk hipertensi, diabetes, dan segala macam penyakit yang akan merusak tubuh kita. Dan ini penelitian juga semua, Pak. Dan menghilangkan berkah di waktu pagi. Saya tidak habis-habisnya, Pak, memberikan ilustrasi. Kita lihat ayam. Ayam tidak pernah tidur pagi, Pak. Bagaimana dampak berkahnya dalam hidup ayam itu? Mulai dari bulunya bermanfaat buat manusia, dagingnya apatah lagi, sampai kotorannya bermanfaat, Pak, bisa dibikin pupuk. Dan baru-baru ini ada penelitian, ada penemuan tulang ayam itu bisa diproses menjadi pakan ikan, makanan ikan, Pak. Jadi semua yang ada pada diri ayam itu bermanfaat, menjadi berkah dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat tidak ada ayam tidur pagi. Dan inilah fenomena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu berpikir. Jadi tidur pagi itu daya rusaknya luar biasa, Pak. Merusak fisik, merusak mental kita.
Jadi kerusakan mental dan fisik kita. Dalam psikologi namanya psikopatik. Kerusakan mental dan kesehatan manusia. Yang kedua, kesalahan kita, terlalu banyak tidur di bulan Ramadan, mengakibatkan kita malas. Buta hati kita, Pak, karena terlalu banyak tidur. Tidur itu bukan hanya harus 8 jam, Pak, tapi tidur yang harus berkualitas. Cepat tidur dan cepat bangun, itu yang bagus. Jangan tinggal begadang, lambat bangun. Jadi bukan waktu kita malas di bulan Ramadan, kita harus banyak spirit, gairah kita, semangat kita. Sebenarnya kita tidak loyo, Pak, kalau kita berpuasa, malah lebih kuat lagi. Yang menjadikan kita lemas badan kita itu karena tidur pagi, Pak. Coba bayangkan, Pak, kembali kepada menilai diri kita. Kalau Bapak sempat tidur pagi dan bangun, itu perasaan kita beda. Kalau kita sudah mulai bangun di waktu fajar, karena kita mendapatkan injeksi kekebalan tubuh, itu kita lebih segar. Jadi hindari tidur pagi. Dan jangan banyak volume tidur kita. Cukup kita sudah tidur yang berkualitas. Jadi jangan kita malas-malas, Pak. Kita harus semangat. Ada target kita untuk menggapai la'allakum tattaqun. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tidak ada perubahan. Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lagi, di saat kita berpuasa banyak kesalahan kita, Pak, di saat kita berpuasa, berbuka puasa. Kadang pikiran kita itu karena kita lapar, haus, akhirnya kita berbuka dengan balas dendam. Apa yang ada di hadapan kita habis. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada 3 macam, Pak: makanan, minuman, udara. Jangan semua diisi dengan makanan, tapi ada klasifikasinya, ada kaplingan-kaplingan di dalam tubuh kita. Nah, di saat kita berpuasa, hindari namanya terlalu banyak, terlalu dingin, dan terlalu sedikit. Jadi yang sedang-sedang saja. Dan ini yang paling banyak merusak kita lagi. Saat kita berbuka puasa langsung minum es, terlalu dingin, Pak. Jangan kita pikirkan enaknya di kerongkongan, enaknya di leher, tapi di dalam tubuh kita meradang, Pak. Merusak kesehatan kita. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh yang baik, teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan yang baik. Bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa? Dengan kurma. Kurma itu adalah zat manis yang berserat. Dan minum air putih, bukan es. Sampai ada pernah jamaah mengatakan, ya Ustaz, memang Rasulullah tidak minum es karena pada saat itu tidak ada kulkas. Bukan itu jawabannya, Pak. Hindari terlalu dingin untuk menyehatkan tubuh kita, Pak. Kalau bisa air hangat. Memang es itu enak di kerongkongan, Pak. Apalagi terlalu manis. Itulah yang akan mengakibatkan kita batuk,
demam. Dan hindari juga makanan yang berminyak. Ini saya lihat ini pada umumnya saya lihat goreng-gorengan yang enak pada saat kita berbuka. Bukan itu, Pak. Coba bayangkan kalau sudah gorengan, pedis lagi. Itu merusak. Gorengan baru minum es lagi. Bukan kesehatan yang kita dapat, Pak. Inilah kadang kesalahan-kesalahan kita. Sehingga di saat puasa satu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu penuh, Pak, di klinik. Apa penyakitnya? Batuk, pilek, mencret. Karena kesalahan kita di waktu berbuka, kesalahan kita di saat kita sahur, sehingga kita tidak mendapatkan namanya kesehatan. Summu tasihu. Berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Bukan sehat yang didapatkan, sebaliknya malah penyakit. Sehingga puasa yang disalahkan, bukan puasa yang salah, Pak. Yang salah itu adalah diri kita, karena salah pola kita berpuasa. Bagaimana? Kapan kita makan yang berat? Setelah kita salat maghrib. Dan juga jangan terlalu kenyang, Pak, karena kita akan salat isya, kita akan salat tarawih. Semua yang sedang-sedang saja. Jangan melewati nafsu kita, Pak. Jangan melewati takaran body kita. Jadi makan sesuai dengan body. Jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu adalah syaitan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, harapan kita ke depan, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di samping kita sehat, sehat juga jasmani, sehat pula kita rohani kita. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan, meraih trofinya la'allakum tattaqun. Perbanyak salat kita, terutama salat 5 waktu kita. Kita latihan di bulan Ramadan, kita training di bulan Ramadan. Kita mudahkan proses hidup kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki itu salat. Hafizu wassalawati wassalatil wusta. Pelihara salatmu dan salat ustamu. Dan kerjakan salat itu karena Allah, dengan khusyuk. Itu pesan Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah 238. Pelihara semua salat. Jadi jangan kita main-main, Pak, dengan salat. Dan salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imanuddin. Jadi dikerjakan dengan penuh dengan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar melepaskan kewajiban sehingga tidak ada dampak positif dalam kehidupan kita. Hanya hambar, hanya menjadi beban dalam hidup kita. Padahal semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan kita, sehingga kita melaksanakan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda, Pak, kalau kita ikhlas melaksanakan perintah Allah dengan terbebani kita. Kalau kita ikhlas, Pak, semuanya akan ringan. Tidak ada yang berat. Kalau kita ikhlas, kita yakin
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan, Pak. Sehingga kita harus ikhlas melepaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua proses hidup kita hanya menjadi lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, sehingga semuanya itu adalah ringan kita lakukan. Jadi jangan anggap suatu beban dalam kehidupan kita sehingga memberatkan kita untuk melaksanakannya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sebagai penyambung daripada ustaz yang tidak sempat hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini bisa menjadi pencerahan di awal kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kalau ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, itu terbawa daripada pribadi kami. Jadi mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.